Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari topik 2 ruang kolaborasi tentang merencanakan pembelajaran dan penerapannya dalam pendekatan UBD. Kelompok 5 ini beranggotakan saya, Angga Prastio, Septi Herlina, Umi Kalsum, dan Wulan Suci Kurnia Dwi-Aningsih. Penjelasan pertama tentang definisi UBD akan dijelaskan oleh Wulan Suci. Oke, baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UBD. Telah kita ketahui bersama bahwa UBD ini merupakan salah satu alternatif desain untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan mengaitkan ketiga komponen tersebut dengan cara membalik urutan desain pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran, kemudian membuat soal evaluasi, dan terakhir membuat langkah pembelajaran. Kemudian untuk dasar-dasar UBD itu sendiri, yang pertama perencanaan yang fleksibel, kemudian tujuan utamanya mengembangkan dan memperdalam pemahaman, kemudian tinjauan kurikulum terhadap standar desain meningkatkan, dan UBD ini mencerminkan pendekatan perbaikan berkelanjutan terhadap capaian pembelajaran. Next. Di sini kami juga akan menjelaskan mengenai komponen perencanaan dalam UBD, di mana terdapat konsep where to, di mana W itu untuk where dan what, kemudian H untuk hook dan hold, E ini untuk equip dan experience, R rating dan revise, yang E ini evaluate, dan yang T tailor, dan yang O ini organize. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan dalam rancangan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Umi Kalsum. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama W atau where dan what. Keterangan W mengingatkan guru untuk mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dengan jelas dan membantu siswa melihat relevansinya, kemana arah tujuan pembelajaran, pemahaman apa yang diharapkan dari siswa, dari mana siswa berasal atau pengetahuan minat. Contoh penerapannya adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, guru menyampaikan manfaat materi yang akan disampaikan. Kemudian dalam penerapan modul ajar itu di tujuan pembelajaran, siswa mampu menganalisis latar belakang, ciri-ciri dan organisasi pergerakan melalui diskusi dan pembuatan proyek PPT, lalu melakukan presentasi di kelas dengan benar. Yang kedua, capaian pembelajaran pada fase F, peserta didik di kelas 11 mampu mengembangkan konsep-konsep dasar sejarah untuk mengkaji peristiwa sejarah dalam lintasan lokal, nasional, dan global. Melalui literasi, diskusi, dan penelitian berbasis proyek kolaboratif, peserta didik mampu menjelaskan berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia dan dunia, meliputi kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia, pergerakan kebangsaan Indonesia, pendudukan Jepang di Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga H, hook dan hold. Keterangannya, kegiatan pembelajaran yang memikat dan mempertahankan minat belajar. Penerapan dalam pembelajaran adalah mengaitkan pembelajaran dengan masalah kontekstual agar siswa lebih mudah memahami materi. Yang kedua, memanfaatkan media dan teknologi, dan guru berperan sebagai fasilitator dan mengarahkan siswa jika terjadi kesalahan. Kemudian penerapan dalam modul, guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok dan menemukan berbagai kesulitan yang dialami. Yang kedua, guru memberikan bantuan kepada peserta didik. Yang ketiga, guru mengarahkan kepada peserta didik dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah. Peserta didik dalam kelompok mengamati tayangan tentang menyelesaikan masalah. Yang terakhir, guru memberikan LK dan peserta didik membaca petunjuk mengamati LK. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu mengenai penjelasan tentang experience akan dijelaskan oleh Septi.
melanjutkan penjelasan dari Umi Kalsu mengenai yang itu Equid Experience, yaitu kegiatan pembelajaran yang dapat membekali siswa untuk membantu mereka mengalami ide-ide kunci dan mengeksplorasi isu-isu yang diangkat. Penerapan dalam pembelajaran yaitu guru memberikan suatu proyek dan mengarahkan siswa untuk berdiskusi dalam kelompok. Penerapan dalam modul ajarnya sendiri adalah guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan cara yang digunakan untuk menentukan semua kegiatan, kemungkinan pemecahan masalah terkait masalah yang diberikan. Peserta didik dalam kelompok menyusun laporan hasil diskusi, penyelesaian masalah yang akan diberikan terkait pergerakan nasional. Selanjutnya, yaitu bagian R, kegiatan pembelajaran yang membuat siswa memikirkan kembali dan merevisi pemahaman mereka. Penerapan dalam pembelajarannya adalah guru memberikan pertanyaan pemantik dan siswa diberikan kesempatan untuk menjawab dan memberikan tanggapan. Penerapan dalam modul ajarnya adalah peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab, memberikan tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya. Langkah keenamnya adalah peserta didik melakukan refleksi, melaporkan resum. Selanjutnya, bagian E, yaitu kegiatan pembelajaran yang membuat siswa dapat memamerkan dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan. Penerapan dalam pembelajarannya adalah guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Penerapan dalam modul ajarnya adalah guru mempersilahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil karya kelompok mereka masing-masing dan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Angka keenamnya adalah sebagai refleksi dan evaluasi, guru memberikan asesmen formatif kepada peserta didik untuk menganalisis ketercapaian pembelajaran. Selanjutnya, bagian T, yaitu kegiatan pembelajaran telah dipersonalisasikan untuk kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik yang berbeda. Penerapan dalam pembelajarannya adalah guru memberikan diagnostik tes untuk mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan kognitifnya. Penerapan dalam modul ajarnya adalah pengetahuan awal peserta didik tentang latar belakang pergerakan nasional, muncul dan macam-macam organisasi pergerakan nasional. Target peserta didiknya adalah peserta didik reguler, adalah umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Selanjutnya, bagian O, itu kegiatan pembelajaran telah diatur untuk memaksimalkan keterlibatan siswa dan berkelanjutan pembelajaran yang efektif. Penerapan dalam pembelajarannya adalah guru menyusun kelompok belajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Penerapan dalam modul ajarnya adalah peserta didik menerima informasi, topik, dan tujuan pembelajaran dari guru tentang masa penduduk Inggris dan masa penduduk Belanda. Dalam pembelajaran kelompok dibagi beberapa tingkat kemampuan kelompok, yaitu sangat mahir, perlu bimbingan. Data yang kategori peserta didik ini diperoleh dari asesmen awal dan asesmen diagnostik yang telah dilakukan pada pertemuan awal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi presentasi penyajian materi dari kelompok 5 kepada teman-teman. Apakah ada pertanyaan atau saran atau tambahan dari teman-teman? Dipersilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Haris Suhayat, saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya sedikit memberikan saran kepada kelompok 5. Di makalah kalian itu ada yang membahas panduan Werto. Nah, menurut saya karena di situ belum dituliskan secara jelas mengenai apa itu Werto, mungkin saya menyarankan untuk menambahkan lagi mengenai penjelasan mengenai panduan Werto itu sendiri. Mungkin itu sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahannya dan sarannya dari Saudara Arlis. Selanjutnya, apakah ada saran atau tambahan dari teman-teman lain?
mungkin cukup. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Dari kami kelompok 5, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.